Kembali lagi dengan channel Franz Leon. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Museum Pengingatan PKI ini berlokasi di Jalan Monumen Pancasila Sakti, RT 1 RW 9, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13810. Kronologi penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Pasukan penculik mendatangi rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 04 WIB. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halaman. Pada mulanya S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung S. Parman langsung bertanya pada kelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Mayor Jenderal S. Parman. Ditemani oleh kelompok utama pasukan, S. Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. S. Parman mengira jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, S. Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letnan Jenderal Amayani. Namun demikian, perintah tersebut terdengar pasukan penculik. Segera saat itu juga pasukan Cakrabirawa merampas telepon di rumah tersebut dan pergi membawa Mayor Jenderal S. Parman. Kronologi penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono. Kelompok Serka Bungkus yang terdiri dari 18 anggota Resimen Cakrabirawa setelah diberi tugas langsung meluncur ke lokasi. Sekitar pukul 03.30 WIB, pasukan tersebut telah berada di kediaman Mayor Jenderal M.T. Haryono di Jalan Prambanan. Iqbal ketepatan waktu, Julius Por menyatakan pasukan Cakrabirawa datang di rumah Mayor Jenderal M.T. Haryono pukul 04.30 WIB. Maijen M.T. Haryono terbangun karena terdengar suara pasukan Cakrabirawa. Sebelumnya M.T. Haryono telah menyadari hal buruk akan terjadi pada dirinya.
Kemudian beliau menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Setelah sampai di kediaman MT Haryono, pemimpin pasukan Sersan Bungkus dan Ton 1 Batalion 1 Resimen Cakrabrawa mengetuk pintu rumah. Setelah pintu diketuk, terdengar jawaban dari dalam kamar di rumah MT Haryono, "Kalau mau ketemu besok pagi saja di kantor jam 08," kata MT Haryono. Saat itu juga Sersan Bungkus memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika bayangan bergerak. Sersan Bungkus langsung menembakkan senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Tak disangkanya sosok itu adalah Mayor Jenderal MT Haryono. Peluru bungkus seketika menewaskannya. Dilaporkan juga dari hasil autopsi di jenazah MT Haryono bahwa terdapat luka tusukan senjata tajam. Jenazah MT Haryono kemudian dibawa oleh pasukan pimpinan Sersan Bungkus. Regu tim ini melempar jenazah ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang akan menangkap Letnan Jenderal Ahmad Yani telah berada di rumahnya di Jalan Lembang. Pemimpin Regu Letnan 1 Mekijan yang membawai sekitar 1,5 kompi pasukan yang dibawa dengan 2 truk dan 2 bus. Mekijan kemudian membagi regu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menjaga bagian belakang, kelompok kedua menjaga bagian depan rumah, dan kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Mekijan serta Sersan 2 Raswat masuk ke halaman utama dan masuk rumah. Mereka langsung berbincang-bincang dengan para pengawal Letnan Jenderal Ahmad Yani dan mengatakan bahwa ada pesan penting dari Presiden. Saat para pengawal lengah, mereka kemudian disekap dan senjatanya dilucuti. Saat Letnan Jenderal Ahmad Yani muncul, Ruswat segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letnan Jenderal Ahmad Yani sekarang juga. Saat itu Letnan Jenderal Ahmad Yani meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian. Namun permintaannya ditolak. Demikian juga ketika Letnan Jenderal Ahmad Yani meminta izin untuk berganti pakaian, hal ini juga ditolak. Kemudian Letnan Jenderal Ahmad Yani geram dan memukul salah satu di antara mereka. Ahmad Yani kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca. Saat itulah Raswat memerintahkan Sersan 2 Gijadi untuk menembak. 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian sang jenderal diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Kronologi penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04 WIB, pasukan penculik sampai di rumah Mayor Jenderal R. Suprapto.
Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Sarka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik berangkat dengan sedikit personel menggunakan sebuah truk. Sebanyak 19 orang tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya baru saja dicabut keluar rumah dengan hanya menggunakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Mayor Jenderal Suprapto. Kronologi penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasukan pimpinan Juhurup sampai di rumah Jenderal Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04 WIB. Rumah Nasution berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Juhurup memimpin sekitar 100 pasukan dengan 3 truk, 1 power wagon, dan sebuah gas. Lokasi rumah Nasution berdekatan dengan rumah milik Wapredam II Dr. Johannes Leimena. Saat sampai di lokasi, seorang penjaga rumah milik Leimena, anggota Brimob Adi Inspektur 2 Karel Satsui Tubun, terlebih dahulu dihabisi oleh pasukan penculik. Karel terbangun karena mendengar suara gaduh, sempat mempertahankan diri, namun naas peluru pasukan menewaskannya. Setelah membereskan penjaga rumah, regu penculik yang dipimpin Kopral 2 Argiono selanjutnya menuju kamar Nasution. Mengetahui ada suara di luar, istri Nasution yang terbangun langsung keluar kamar, tapi langsung kembali ke kamar mengunci pintu sambil memberitahu pada suaminya. Sang istri berbisik pada Nasution bahwa ada pasukan Cakrawala di luar dan melarang sang suami keluar. Kendati dilarang, Nasution penasaran, ingin memastikan apa yang dilihat istrinya. Nasution tidak yakin Cakrawala datang dengan menepuk pintu. Kemudian beliau membuka pintu dan mengecek keadaan. Saat dibuka, tembakan menyasar ke arahnya oleh satu orang pasukan Cakrawala dalam jarak 1,5 meter. Kemudian Nasution menutup pintu dan tiarap. Mendengar suara tembakan, adik Nasution, Mardia, yang tidur di kamar sebelah, bergegas berusaha menyelamatkan anak Nasution, yaitu adik Irma Nasution. Mardia menggendong adik Irma untuk menuju kamar lain. Namun naas, saat mencoba menyelamatkannya, justru adik Irma tertembak dalam gendongan Mardia. Adik Irma Nasution dinyatakan meninggal.
Kemudian ada anak Nasution yang lain, Yanti, yang juga terbangun kemudian keluar lompat jendela menuju ajudan Nasution, yaitu Letnan 1 Pierre Tandian. Nasution yang merasa terkepung kemudian melarikan diri dengan melompat pagar rumah ke pekarangan rumah Duta Besar Irak. Akibatnya kaki Nasution sempat mengalami luka. Sementara itu, Letu Pierre Tandian yang telah keluar kamar dan membawa senjata jenis Geren segera ditangkap oleh pasukan penculik yang mengiranya adalah sosok Jenderal Nasution. Letu Pierre Tandian kemudian diangkut ke lubang buaya. Pada sekitar pukul 4.20 WIB tanggal 1 Oktober 1965, istri Nasution, Johanna Nasution, kemudian mendatangi markas besar KKO untuk melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Kemudian direspon oleh Letnan KKO sekarang, perwira jaga Mabes KKO, dan beberapa prajurit KKO yang bergegas menuju rumah Nasution. Ajudan Nasution lainnya, Komisaris Hamdan, kemudian menghubungi Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadi Kusuma dengan menggunakan alat komunikasi khusus Koti. Hamdan kemudian melaporkan penyerangan yang terjadi di rumah Nasution. Setelah mendapat laporan, Jenderal Umar Wirahadi Kusuma segera memerintahkan pasukan 3 kendaraan lapis baja untuk melakukan pengejaran terhadap regu penculik yang pergi ke arah Bekasi. Kronologi pembunuhan Ajun Inspektur 2 Karel Satsuit-Tubun. Karena menganggap para pimpinan Angkatan Darat sebagai penghalang utama cita-citanya, maka PKI merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang dianggap menghalangi cita-citanya. Salah satu sasarannya adalah Jenderal A.H. Nasution yang bertetangga dengan Dr. J. Lemena. Gerakan itu pun dimulai ketika ia kebagian tugas jaga pagi-pagi, maka ia menyempatkan diri untuk tidur. Para penculik pun datang. Pertama-tama mereka menyekap para pengawal rumah Dr. J. Lemena. Karena mendengar suara gaduh, maka Karel Satsuit-Tubun pun terbangun dengan membawa senjata. Ia mencoba menembak para gerombolan PKI tersebut. Malang gerombolan itu pun juga menembaknya. Karena tidak seimbang, Karel Satsuit-Tubun pun tewas seketika setelah peluru penculik menembus tubuhnya. Kronologi pembunuhan Brigjen Katamso. Brigjen Katamso yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korem dan Rem 072 Pamungkas diculik oleh anggota PKI pada 1 Oktober malam. Beliau dijemput paksa di rumah dinasnya di Jalan Jenderal Sudirman. Waktu diangkut, Pak Katamso masih pakai baju kemeja tidur. Brigjen Katamso diculik oleh anggota Batalion 403 yang dulu bernama Batalion L. Ia lalu dibawa ke belakang markas Komando Batalion L yang masih berbentuk rawa-rawa dan banyak ditumbuhi ilalang dan pepohonan. Begitu turun dari mobil, kepalanya langsung dipukul oleh kunci mortir 8 dari belakang. Katamso terjatuh dan tak sadarkan diri.
Dalam posisi masih hidup tak berdaya, tubuh Katangso dilempar ke dalam lubang persegi panjang yang berukuran panjang 1,87 meter dengan lebar dan kedalaman 0,5 meter. Tahu ia masih hidup, anggota PKI kemudian menghujaninya dengan batu besar hingga tewas. Kronologi pembunuhan Kolonel Sugiono. Kemudian PKI menjemput Kolonel Sugiono. Mereka pun menghabisi nyawa Sugiono dengan kejam. Kepalanya turut dipukul dengan kunci mortir 8. Tubuh Sugiono diikat ke mobil jeep kedinasan. Tubuhnya kemudian diseret dengan mobil dinas tersebut. Lalu jenazahnya dilempar ke dalam lubang tersebut. Untuk menghilangkan jejak, kemudian lubang itu ditutup dengan tanah, kemudian ditanami pohon pisang yang sudah berbuah. Kemudian beberapa hari tersiar berita kekejaman PKI tersebut. Jenazah akhirnya ditemukan juga hampir 3 minggu usai peristiwa terjadi.